Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau ngapain? Bener banget, kita hari ini mau sekolah minggu. Tapi sebelum itu gimana kalau kita berdoa dulu? Kali ini berdoa akan dipimpin oleh Kakak Narin. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat luar biasa pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini, berkatilah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, biar kita tambah semangat, gimana kalau kita nyanyi sekali lagi? Gimana kalau kita nyanyi Saya Bergirang? Oke? Mari kita mulai. Bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama yang akan dibawakan oleh Mbak Tata. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa ya, semua pasti sehat selalu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, hari ini Mbak Tata mau cerita. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, benar sekali. Pasti semua udah tahu ya kalau ini gambar gitar. Kemudian kalau gambar ini adik-adik tahu nggak namanya apa? Iya, namanya drum. Nah, untuk gambar yang ketiga, ada yang tahu nggak ya? Ini gambar apa? Ini gambarnya kok seperti ini ya? Ini alat musik apa sih, Mbak? Ini namanya kecapi, adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak siapa tokoh Alkitab yang suka main dengan alat musik ini? Yang suka main kecapi siapa ya? Ada yang tahu nggak? Namanya Daud, adik-adik. Hari ini Mbak Tata mau cerita tentang Daud yang suka memuji Tuhan. Nah, diambil dari Mazmur 111. Nanti minta tolong sama papa, mamah papahnya buat membacakan ya. Kemudian Daud itu mempunyai bapak. Bapaknya bernama Pak Isai. Nah, Pak Isai itu punya 8 orang anak, adik-adik. Wah, anaknya banyak sekali ya. Nah, dari 8 orang itu semuanya cowok, semuanya laki-laki, nggak ada yang cewek. Nah, nama-namanya itu ada Eliab, ada Abinadab, ada Natanel, ada Radai, Osem, Nathan, dan yang terakhir namanya adalah Daud. Iya, yang suka memuji Tuhan pakai kecapi tadi ya. Kemudian Bapak Isai atau bapaknya Daud ini punya banyak sekali domba. Pada suatu hari Pak Isai, bapaknya Daud itu menyuruh Daud untuk menggembalakan kambing dombanya. Saat itu Daud menggembalakan 3 ekor domba, adik-adik. 3 ekor domba digembalakan, kemudian Daud menjadi seorang gembala dan Daud menggiring domba-dombanya. Digiring
ke tempat yang banyak rumputnya. Karena domba makannya rumput bukan pizza ya. Oke, sekarang Daud kan sudah menemukan tempat nih. Tempat yang di ladang dengan banyak rumput. Kemudian domba-domba itu tadi dibiarkan makan. Mereka mencari makannya sendiri. Nah, sambil menunggu domba-dombanya mencari makan, sambil menunggu domba-dombanya kenyang, Daud itu memuji Tuhan adik-adik. Pakai alat musik yang tadi. Namanya apa? Masih ingat nggak? Iya, namanya kecapi. Daud memuji Tuhan dengan kecapi sambil menunggu domba-domba tadi kenyang adik-adik. Nah, ketika Daud sedang memuji Tuhan, tiba-tiba ada suara aneh sekali di balik tanaman. Wah, suara apa ya itu? Gitu suara apa ya? Daud kaget, domba-dombanya pun juga ikut berlarian. Domba-dombanya kaget adik-adik. Nah, ternyata setelah dicari, Daud nyari, suara apa ya tadi ya? Ternyata itu adalah suara seekor singa adik-adik. Lah, tiba-tiba singa itu datang karena singa itu lapar. Bukan mencari rumput, bukan makan rumput singanya, tapi apa? Singa itu mau makan kambing domba yang tadi digembalakan oleh Daud adik-adik. Wah, Daud takut dong. Nanti kalau dombanya dimakan singa, nanti dimarahin Pak Isai, dimarahin ayahnya. Kemudian karena Daud takut dombanya dimakan singa, Daud langsung menyerang singa itu. Walaupun Daud itu kecil sekali, tapi Daud berani adik-adik melawan singa. Daud memegang janggutnya, memegang janggut singanya, kemudian singa itu apa? Dilemparkan. Loh, padahal kan Daud badannya kecil ya. Kok bisa melempar singa, membalikkan singa yang besar dengan memegang janggutnya? Wah, itu pasti ada kuasa Tuhan ya adik-adik, kita tepuk tangan buat kuasa Tuhan. Nah, lalu ketika singa itu udah terlempar, singa itu semaput. Belum mati tapi semaput singa itu. Daud berhasil mengalahkan singa yang besar. Walaupun tubuhnya kecil adik-adik. Kemudian singa itu diinjak-injak oleh Daud. Akhirnya domba-domba yang tadi mau dimakan oleh singa yang besar menjadi selamat. Gak jadi dimarahin oleh Pak Isai karena dombanya selamat. Nah, kemudian domba-domba itu mencari makan lagi. Domba itu makan rumput lagi karena belum kenyang tadi. Nah, sambil menunggu domba-dombanya kenyang lagi, Daud memuji Tuhan lagi adik-adik. Pakai kecapinya tadi. Nah, sambil memuji Tuhan, Daud mengawasi domba-dombanya juga. Nah, tiba-tiba ada suara lagi. Kresek, 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 kresek di balik tanaman. Apa ya itu ya? Daud cari-cari. Apa ya? Di tanaman itu ada apa ya? Kok tanamannya gerak-gerak sendiri? Nah, setelah dicari, ternyata ada seekor binatang yang besar badannya. Bukan singa lagi adik-adik, tapi apa? Ada beruang. Beruang yang sangat besar. Nah, beruang itu mau ngapain ya? Kok nyamperin Daud sama domba-dombanya? Nah, beruang itu mau makan domba-domba yang digembalakan Daud tadi adik-adik. Sama seperti singa, pengen makan domba-dombanya. Kemudian Daud mengambil sebuah alat. Alatnya berbentuk lingkaran dan alat itu namanya umban. Umban itu kayak ketapel ya. Terus ketapelnya diisi dengan batu, kemudian diarahkan, diputar-putar dan dilepaskan ke arah beruang yang besar tadi adik-adik. Nah, ternyata batu yang kecil tadi bisa kena kepala beruang. Nah, beruangnya jadi pusing. Akhirnya beruang itu jatuh dan pingsan mengenai itu kepalanya kena batu ya tadi ya. Nah, kemudian
karena Daud bisa mengalahkan beruang, domba-domba itu kan jadi selamat. Daud tidak jadi dimarahi Pak Isai. Nah, Daud berhasil membawa domba-dombanya untuk pulang. Daud jalan sambil menggiring domba-dombanya, sambil memuji Tuhan dengan alat-alatnya tadi ya, dengan alat yang namanya alatnya apa? Iya, kecapi. Daud pulang dengan domba-dombanya digiring masuk kandang, terus domba-dombanya selamat. Nah, mari adik-adik kita belajar dari Daud, walaupun Daud mengalami kesulitan, mengalami ketakutan, bingung. Wah, apa yang harus saya lakukan ya? Tiba-tiba ada binatang besar mau makan kambing saya. Nah, itu Daud tetap memuji Tuhan. Itu yang harus adik-adik tanamkan, itu yang harus adik-adik contoh dari Daud. Apapun keadaannya, baik susah maupun senang, adik-adik harus tetap memuji Tuhan ya. Nah, untuk ayat hafalannya nanti dibuka dari Mazmur 23 ayatnya yang ke-1. Mazmur 23 ayat ke-1. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nanti dihafalkan ya. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Yuk kita berdoa dulu yuk sebelum ibadah ini selesai. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami dalam sekolah minggu di pagi hari ini. Bapa, kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tata, Tuhan berkati, semoga bisa adik-adik contoh. Berkati kami Tuhan agar kami bisa menjadi seperti Daud. Apapun keadaannya, baik susah maupun senang, kami mau tetap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati untuk apapun aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua kehidupan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita kembali ke Mbak Narin ya. Nah adik-adik, tadi udah dengerin kan cerita dari Mbak Tata, Daud yang memuji Tuhan. Nah tadi Mbak Tata juga bilang kan kalau kita harus tetap memuji Tuhan walaupun apapun keadaannya itu. Nah sebelum menutup sekolah minggu kali ini, gimana kalau kita memuji Tuhan segala puji syukur? Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.